Kalau misalkan ini kebetulan baru. Kalau misalkan dia bekas, tolong lihat. Kalau misalkan ada blok material apapun itu, bisa kita bersihkan dengan cara mencucinya, dan kita bisa semprot ya dengan air pressure ya, air bertekanan atau udara. Ini setting pressernya ini, jadi operating pressernya ini ya, untuk spring ini di angka 0,15 MPa, dan disaring di return filter elemen tadi di lewat sisi luarnya masuk ke dalam. Kalau ada kebuntuan dia ngebuka bypass, akhirnya lewat artinya lewat atas. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi bagi para penonton Polos Garage dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi di channel ini ya. Dalam konten ini saya akan bikin tutorial cara mengganti return filter punya PC 12,5/8 ya, dan saya sedikit jelasin nanti ada valve apa aja yang ada di dalamnya dan fungsinya seperti apa, dan cara kerjanya seperti apa, dan proses penggantiannya seperti apa nanti saya jelaskan. Coba langsung saja kita lakukan proses pelepasannya. Pertama-tama kita buka baut 4 biji ini, baut ukuran 19 mili. Oke, pertama-tama kita buka dulu baut ini. Oke, setelah dibuka bautnya ya, selanjutnya kita lepas covernya. Oke. Setelah lepas cover, kita bisa lepas springnya. Baik. Selanjutnya ada bypass valve-nya. Bypass valve-nya posisinya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa lepas filternya bypass ya. Filternya bypass. Baik. Setelah itu bisa kita lepaskan return filter elemen ya. Ini return filter elemen, kebetulan ini baru. Ya, saya hanya bikin tutorialnya saja. Dan setiap kita mengganti atau membongkar, harapannya kita bisa ganti o-ring covernya ya, o-ring 230 ya, part numbernya 07015 230 ya. Baik, di sini ada beberapa komponen ya, mulai dari return filter, ada filternya bypass, ada bypass valve-nya, ada spring, dan ada cover, masing-masing ada fungsinya ya. Coba kita susun lagi deh. Ini cara masangnya seperti ini. Pertama, return filter bisa kita pasang. Selanjutnya kita bisa pasang filternya. Oke, pas. Oke, dan kita bersihkan ya. Sebelum kita pasang, kalau misalkan ini kebetulan baru. Kalau misalkan dia bekas, tolong lihat. Kalau misalkan ada blok material apapun itu, bisa kita bersihkan dengan cara mencucinya, dan kita bisa semprot ya dengan air pressure ya, air bertekanan atau udara bertekanan. Baik, selanjutnya kita bisa pasang bypass valve-nya ini. Oke, ini stop sampai di sini dulu. Jadi bypass valve ini fungsinya ya, seperti namanya bypass, artinya nge-bypass ya, ngedirect oli ketika terserah dia dipasang di mana. Kalau dipasangnya di return filter, ini return filter kebetulan dia dipasang di return filter. Ini setting pressernya ini, jadi operating pressernya ini ya, untuk spring ini di angka 0,15 MPa atau 1,5 kilo ya. Jadi kalau misalkan ada tekanan
di atas 1,5 kilo itu dia terbuka, ya. Valve ini akan terbuka dan mendorong spring, ya. Yang selanjutnya langsung diteruskan ke sisi outputnya filter, ya. Kebetulan outputnya filter ini ada posisi tengah sini, langsung di bypass ke sisi outputnya filter, tapi tetap melewati ini filter ini dengan mikron yang lebih besar lagi. Nah, itu terjadi ketika ini si return filter ini mengalami kebuntuan. Jadi kalau misalkan ada kebuntuan, pressure-nya naik, dengan naiknya pressure tersebut sampai mencapai 1,5 kilo atau 0,15 MPa tadi, kalau misalkan dia melebihi akan mampu mendorong si bypass valve ini untuk terbuka dan akhirnya nge-bypass oli tersebut untuk dilanjutkan ke sisi outputnya filter ini, ya. Oke, selanjutnya setelah kita pasang bypassnya, kita bisa pasang springnya cover, ya. Kita pasang springnya cover, ya. Dan pastikan ketika kita memasang ini oli, pastikan di oli lagi o-ring, kita bisa lumasi dengan grease, ya, atau oli boleh, tapi grease itu lebih baik. Nah, setelah kita pasang springnya, elemen ini bisa dibolak-balik, ya. Tapi alangkah cantiknya sih tuh yang bermereknya, ada mereknya itu di atas. Tapi dibolak-balik nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya kita bisa pasang covernya. Jadi kita sudah tahu tadi, ya, strukturnya mulai dari cover, spring, bypass, return strainernya si bypass valve, terus return filter, ada case-nya, dan ini ada hose yang terhubung di return filter ini. Oke, ya. Ada hose yang terhubung di return filter ini. Pertama, hose return dari attachment. Ini sumbernya dari control valve, ya. Arahnya dari sini. Ini sumbernya dari sini. Ini return filternya swing control valve. Oke. Jadi masuknya oli return dari attachment itu masuk ke sini, ya. Dan disaring di return filter elemen tadi lewat sisi luarnya, masuk ke dalam. Kalau ada kebuntuan dia ngebuka bypass, akhirnya lewat atas, oke. Ya, dan selanjutnya akan dikirimkan ke ini outputnya sini, ya. Outputnya sini akan dikirimkan ke oil cooler, ya. Itu lewat blok, jadi disalurkan ke oil cooler ini. Nah, return filternya untuk si swing, return filternya untuk control valve nomor 2, ya, sana. Oke, selanjutnya dikirimkan ke oil cooler. Oke. Tidak cuma itu aja, ya. Jadi di return filter ini itu terpasang juga short pass valve yang letaknya di sini. Atau boleh dibilang bypass valve punyanya oil cooler itu letaknya di sini. Jadi fungsinya sama dengan bypass valve-nya berisik, ya. Fungsinya sama dengan bypass valve-nya return filter. Ya, kalau bypass valve return filter itu untuk mencegah atau membypass oli ketika ada return filter clogging, gitu, ya, ngeblok. Oke. Buntu gitu. Dia ngebypass. Kalau short pass valve atau bypass valve-nya oil cooler sama. Ketika oil cooler mengalami kebuntuan, ya, artinya di sisi ini, ya, karena di oil cooler hidrolik yang di sana, yang di sisi depannya radiator itu mengalami kebuntuan, akhirnya naik pressure-nya, ya. Jadi naik pressure-nya, seiring dengan naik pressure-nya di setting pressure-nya atau operating pressure dia itu di angka 0,39 MPa atau 4 kiloan. Jadi lebih daripada itu dia akan terbuka si short pass valve itu. Ya, short pass valve itu letaknya di sini, ya. Jadi ketika ada mengalami buntuan oil cooler, langsung di bypass masuk ke tangki sana, ya. Baik, mungkin itu saja cara mengganti dan sedikit penjelasan tentang struktur dan fungsinya. Semoga bermanfaat videonya, dan jangan lupa, ya, pemasangan ini di tok, ya, idealnya di tok, ya, sebesar kurang lebih 12 kilo.
Oke, mungkin saja video singkat kali ini, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu.